Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi tentang algoritma. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan review sebentar tentang materi yang sudah dibahas kemarin. Kita kenal ada 3 operasi dasar di dalam program. 3 operasi dasar itu, yang pertama adalah assignment. Ini adalah operasi di dalam memori ya. Kemudian yang kedua, operasi membaca data dari input, itu yang disebut dengan read. Dan kemudian yang ketiga, kita punya operasi yang disebut dengan write, menuliskan data yang ada dari memori komputer keluar ke alat luaran. Nah, kemudian kita kenal juga di dalam assignment ini adalah, dan assignment, read, dan write ini kita memiliki variabel. Jadi ada variabel yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Jadi operasinya, variabel sendiri suatu nama untuk memori komputer yang namanya kita serahkan kepada yang membuat, misalnya namanya bilangan. Nah, kemudian ini variabel bilangan untuk menyimpan data bilangan, misalnya kita simpan angka 5. Nah, di sini kita menggunakan tanda panah ke kiri. Ini artinya adalah menyimpan. Jadi memasukkan data ke dalam variabel. Jadi ini yang perlu diingat, bahwa di dalam algoritma kita memasukkan data ke dalam variabel dengan menggunakan tanda panah ke kiri ke dalam variabel. Nah, kemudian kita bisa memindahkan data dari satu variabel ke variabel lain. Misalnya ada variabel P diisi dengan data bilangan. Nah, berarti P akan diisi oleh 5 ya, karena bilangan ini isinya 5. Nah, sama seperti kalau kita belajar matematika atau aljabar seperti itu, konsepnya sama. Nah, kalau kita kemudian ada P diisi dengan 7, berarti variabel P akan berisi data yang terakhir. P itu adalah 7. Kemudian ada proses lagi yang disebut dengan memasukkan lagi ke dalam variabel bilangan diisi dengan P. Maka variabel bilangan di sini isinya adalah 7 yang terakhir. Jadi ini diinisialisasi, kemudian ini disalinkan, istilahnya disalinkan isi dari variabel bilangan ke variabel P. P kemudian diganti isinya, diisi lagi dengan 7. Ini diganti istilahnya, ditimpa. Nah, variabel bilangan ini kemudian ditimpa juga dengan isi dari variabel P. Jadi ada proses ini. Proses pertama kali ini disebut dengan inisialisasi. Ini pertama kali variabel diisi disebut dengan proses inisialisasi. Jadi diisi bilangan awal. P juga diisi dengan nilai dari isi variabel bilangan. Berarti ini adalah proses inisialisasi juga untuk variabel P. Nah, P di sini adalah diisi yang kedua kalinya. Maka P di sini bukan inisialisasi namanya, tapi sudah diganti atau ditimpa. Timpa atau ganti. Nah, demikian juga yang bilangan P seperti ini, berarti diganti isi variabel bilangannya. Nah, ini sama ya, jadi ganti. Nah, kemudian ada lagi proses yang istilahnya menambahkan, mengurangkan, atau mengalihkan isi dari satu variabel. Misalnya
P diisi dengan P ditambah 8 misalnya seperti ini. Maka P di sini isinya adalah P sebelumnya adalah 7 ditambah 8 berarti 15. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, proses di sini dari atas ke bawah ini disebut sebagai proses yang disebut dengan sequence secara berurutan ya. Nah, di dalam suatu proses di dalam program, dia akan mengerjakan dari atas ke bawah, dari baris pertama ke baris berikutnya sampai dengan baris terakhir. Nah, ini secara berurutan. Sequence ini disebut sebagai konstruksi dasar. Konstruksi dasar. Konstruksi dasar yang sifatnya adalah urutan. Jadi diurutkan dari. Jadi di sini istilahnya ditambah ya isinya. Kalau P diisi dengan P dikurang 2, maka di sini P-nya adalah dikurangi ya. Nah, P di sini dikurangi berarti P sekarang terakhir berisi 13. Kan udah 7 ditambah 8 15, sekarang dikurangi 2. Nah, suatu rangkaian perintah ini adalah satu kesatuan, bahwa yang pertama digantikan oleh berikutnya. Jadi pada saat kita menyatakan berapa sekarang nilai yang ada di dalam variabel bilangan, maka kita akan lihat ada operasi lain nggak yang menimpa isinya atau tidak. Nah, berarti kan ini ditimpa kan? Berarti bilangan isinya 7. P isinya adalah 13 terakhir. Nah, ini adalah proses di dalam memori. Jadi tidak kelihatan. Kalau orang pengen tahu isi variabel P ke layar atau ke printer, kita menggunakan perintah write P. Jadi mengeluarkan ke layar atau ke alat output ya. Write bilangan. Nah, ini adalah perintah dasarnya. Nah, kemudian pada intinya program itu adalah kita mengajarkan kepada komputer perintah-perintah yang harus dilakukan oleh komputer. Jadi kita ingin diminta untuk membuatkan program yang menjumlahkan 2 buah bilangan. Jadi kalau kita membuat program yang nanti pengguna memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian dijumlahkan, kemudian ditampilkan. Nah, secara itu kita menggunakan perintah read A. Jadi bilangan yang pertama kita masukkan ke dalam variabel A, read B ini untuk menampung bilangan yang kedua. Kemudian bilangan yang diterima dari keyboard ini, jadi ini baca dari keyboard bilangan pertama, baca bilangan kedua, masukkan ke dalam variabel B. Nah, kemudian jumlahkan, masukkan ke dalam variabel J. Nah, cara menyatakannya dengan J diisi dengan A ditambah B. Nah, kemudian hasilnya ditampilkan ke layar atau ke alat luaran, maka write J. Ini adalah algoritma sederhana untuk menjumlahkan 2 buah bilangan yang diinput dari keyboard. Gitu. Nah, ini operasinya ada assignment, memasukkan data langsung ke dalam memori. Kemudian read ini adalah memasukkan data ke dalam memori dari keyboard, dari alat input. Jadi standarnya ada defaultnya. Kalau kita bicara read ini adalah membaca dari keyboard. Kemudian write akan menampilkan isi dari memori ke luaran, ke monitor atau ke printer seperti itu. Nah, ini
operasi dasarnya. Ada 3,